Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama nilai inti dibagi menjadi 3. Yang pertama jujur. Jujur dapat diartikan sebagai lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Contohnya tidak mencontek. Kedua, disiplin. Disiplin adalah ketaatan, kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin adalah kunci keberhasilan, ketekunan dan konsisten. Untuk terus mengembangkan diri, membuat individu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugas. Contohnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Contohnya memiliki tujuan dan arah masa depan. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja adalah sikap atau kepribadian yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Terdapat 3 nilai, yaitu yang pertama, nilai mandiri. Misalkan mengerjakan soal ujian sendiri maupun mengerjakan tugas-tugas akademis secara mandiri. Yang kedua, nilai kerja keras. Seperti dalam melakukan sesuatu harus menghargai proses, bukan hasil semata. Serta belajar dan mengerjakan tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, nilai sederhana. Misalkan memiliki gaya hidup sederhana, maupun mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan, mengatasi masalah, kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap lainnya. Sikap adil adalah suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Ya, contoh sikap adil yaitu tidak suka memilih kasih. Yang berikut sikap berani. Sikap berani adalah sikap yang positif apabila dilakukan dalam lingkup kebaikan. Contoh sikap berani yaitu berani berbuat jujur. Yang berikut sikap peduli. Sikap peduli adalah sikap simpati, empati kita terhadap permasalahan yang terjadi. Contoh sikap peduli yaitu menolong orang yang kesusahan. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Terdapat 3 model kontrol kebijakan, yaitu partisipasi, melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua, evolusi, mengontrol dan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Yang ketiga, reformasi, mengontrol dan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Contoh, pelaksanaan ujian diseleksi penerimaan mahasiswa baru, aturan yang berlaku belum efisien. Misalnya, uji tes menggunakan paper-based test masih terdapat kecurangan, maka penyelenggaraan selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk computer-based test atau one-day service. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas memiliki 2 perangkat pendukung, yaitu yang pertama, perundang-undangan atau de jure, komitmen dan dukungan masyarakat atau de facto. Contoh prinsip akuntabilitas itu seperti kegiatan si penmaru Poltekkes. Prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan membuat pelaporan atau pertanggungjawaban yang tidak hanya diserahkan kepada Direktur Poltekkes dan Badan PPSDM Kesehatan, melainkan juga ke semua pihak, khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti Inspektorat Jenderal Kemenkes yang membidangi, serta kepada masyarakat. Transparansi. Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust.
Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi adalah yang pertama, proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Yang kedua, proses penyusunan kegiatan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan dan alokasi anggaran belanja. Yang ketiga, proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana, mekanisme pengolahan kegiatan, mulai dari pelaksanaan tender, pekerjaan teknis, pelaporan finansial, dan penanggung-jawaban secara teknis. Yang keempat, pengawasan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan lebih dari khusus lagi adalah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Yang kelima, proses evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara terbuka dan hanya untuk dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi juga secara teknis, fisik, dan setiap output kegiatan. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas atau off budget. Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa, seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar, maupun dalam organisasi. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. 4 aspek kebijakan diantaranya yaitu isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Contoh kebijakan anti korupsi pada Juli 2018, Jokowi menekan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus menyampaikan laporan kepada Presiden.